Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Astinur Alif Putri, anggota tim PKLPT LSKK dari SMKN 2 Bandung selaku moderator di workshop hari ini. Minggu kelima dari workshop ini, kita sudah membahas tentang dasar pengolahan tampilan web. Kita sudah mempelajari membuat sintaks HTML untuk mengubah tampilan, membuat sintaks CSS untuk mengubah tampilan, membuat sintaks JavaScript untuk mengubah tampilan, dan proyek akhir responsif SPA. Untuk workshop minggu ini, kita akan membahas tentang pembuatan landing page. Workshop hari ini akan disampaikan oleh rekan saya, Naila Azka Fatima Sintia dari SMKN 13 Bandung. Sebelum kita mulai ke pematerian, saya akan menjelaskan tentang workshop hari ini. Workshop dibuka dengan pembukaan, kemudian lanjut ke penjelasan teori oleh pemateri yang terdiri dari beberapa materi, yaitu keamanan dan backup, strategi backup rutin, update core, theme dan plugin secara aman, dan tips mengamankan login WordPress. Lalu dilanjutkan dengan praktik dari pemateri, yaitu penjelasan mengecek website dari sama. Yang PKL-nya baru ya. Lalu ada sesi tanya jawab Kelas yang 11 berlangsung selama 15 SMK 2. menit dan diakhiri dengan penutupan. Baik, kalau begitu langsung saja kita ke materi. Untuk memateri waktu dan tempat saya persilahkan. Semuanya sebelumnya diberikan kesempatan presentasi. Jadi memperkenalkan diri, saya Naila SK Fatima Suhaya, anggota tim PKLPT LSKK dari SMKN 13 Bandung, selaku pemateri di workshop hari ini. Bentar, izin saya screen. Hari ini kita membahas hal yaitu keamanan dan backup website WordPress. Banyak kan kalau website sudah di-deploy, maka tugas pengulang sudah website yang tidak terawat bahas rumah tanpa kunci, rentan terhadap serangan malware dan brute force. Dan pertahanan pertama kita untuk mencegah serangan-serangan tersebut adalah update rutin yang berfungsi untuk menjaga core di plugin agar tetap di versi terbaru. Namun, update tidak boleh asal klik. Kita harus punya workflow yang aman. Yaitu pertama, terlebih dahulu. Yang kedua, komponen satu persatu. Jangan sekaligus agar kita tahu jika terjadi error. Dan terakhir, selalu lakukan testing fungsi setelah update selesai. Kemudian ada strategi backup. Satu plugin backup yang populer adalah Updraft Plus. Karena plugin ini paling praktis untuk backup dan restorasi dapat dilakukan hanya dalam satu klik. Fitur yang dapat diaktifkan dari plugin ini adalah schedule backup agar kita mendapat dengan otomatis melakukan data dan disetting untuk berjalan harian atau mingguan. Lalu fitur kedua ada offsite storage. Yang kedua ini backup di dalam server yang sama dengan website karena kalau server bermasalah backupnya pun akan hilang. Integrasikan hasil backup ke Google Drive, Dropbox, atau platform penyimpanan lainnya. Ingat prinsip 321, yaitu simpan minimal 3 data
Mohon maaf, saya izin ulangi ya. Baik. Untuk selanjutnya ada strategi backup website WordPress. Salah satu plugin backup yang populer adalah Updraft Plus, karena plugin ini paling praktis untuk backup dan restorasi dapat dilakukan hanya dalam satu klik. Dua fitur dari plugin yang wajib diaktifkan adalah Scheduled Backup, agar sistem dapat dengan otomatis melakukan backup data dan bisa disetting harian atau mingguan. Lalu untuk fitur selanjutnya ada Offsite Storage. Poin kedua ini penting. Jangan simpan file backup di dalam server yang sama dengan website karena kalau server website bermasalah, backupnya pun akan hilang. Integrasikan hasil backup ke cloud seperti Google Drive, Dropbox, atau platform penyimpanan lainnya. Dan ingat prinsip 321. Simpan minimal 3 salinan data di 2 media berbeda dengan satu salinan di lokasi fisik atau cloud yang berbeda. Selanjutnya ke teknis update, yaitu update core, theme, dan plugin. Update berkala memberikan kita fitur dan patch keamanan terbaru dari core, theme, atau plugin yang kita miliki. Tetapi, update tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada prosedur update yang memastikan keamanan proses update, yaitu backup terlebih dahulu. Pastikan ada snapshot sistem sebelum melakukan update besar. Kedua, staging site. Jika memungkinkan, tes update di situs replika sebelum diterapkan ke situs utama. Lalu, terakhir cek kompatibilitas. Pastikan versi plugin kompatibel dengan versi WordPress core terbaru. Satu hal yang sering dianggap sepele, hapus plugin atau tema yang tidak terpakai. Penumpukan plugin yang tidak aktif itu berbahaya karena mereka bisa menjadi pintu masuk atau celah bagi malware untuk masuk ke situs kita. Yang terakhir ada mengunci gerbang utama, yaitu halaman login. Salah satu contoh plugin yang digunakan untuk mengamankan halaman login adalah plugin Limit Login Attempts. Plugin ini membatasi jumlah kegagalan login agar bot atau hacker tidak bisa menebak password terus-menerus. Misalnya, jika seseorang gagal login selama batas yang sudah ditentukan, maka akan terblokir otomatis. Tips-tips yang akan menambah keamanan login kita yaitu ada membuat password yang kuat. Gunakan kombinasi simbol, angka, dan huruf kapital. Lalu membuat username yang unik. Hindari menggunakan username standar seperti admin atau user. Lalu gunakan two-factor authentication atau 2FA untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra melalui kode verifikasi di smartphone. Lalu yang terakhir, ubah URL login. Dengan mengganti URL/wp-admin standar menjadi URL custom untuk mengelabui bot. Dengan langkah-langkah ini, website WordPress akan jauh lebih sulit ditembus oleh pihak-pihak tidak berwenang. Baik, kita lanjut ke praktek. Di sini saya akan mengimplementasikan materi-materi yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama-tama, login dulu ke website WordPress yang kita miliki. Lalu, untuk praktik pertama ada proses backup WordPress menggunakan Updraft Plus. Sebelumnya kita harus menginstal pluginnya terlebih dahulu di halaman Add Plugin.
sini kita cari Updraft Plus. Nah, karena di sini sudah terinstall, kalau belum terinstall, klik Install Now, lalu Activate. Setelah di Baik, sepertinya terjadi kendala Wi-Fi. mohon maaf karena koneksinya tidak stabil ya. Saya izin ulangi. Setelah menginstal plugin Updraft, kita masuk ke halaman pluginnya. Di sini ada pilihan untuk membackup sekarang, backup manual. Kita bisa memilih file mana saja yang akan kita backup. Dan plugin akan mulai proses backupnya. Kalau sudah selesai, akan muncul data dari backup tersebut di tabel di bawah. Selain menggunakan fitur schedule backup, kita juga bisa melakukan backup secara manual seperti ini dan mendownload file-file backup ke lokal dengan mengklik tombol ini. Kalau untuk fitur schedule backup, kita masuk ke halaman setting. Nah, di sini ada setting-setting dari backup file dan backup database. Kita bisa menggantinya dari daily ke pilihan-pilihan ini. Lalu kita juga bisa mengatur berapa banyak backup yang dihasilkan dari proses tersebut. Di bawahnya juga kita bisa memilih remote storage di mana kita bisa menyimpan backup tersebut. Misalnya Google Drive. Di bawah ini akan muncul setting-setting dari penyimpanan di Google Drive itu. Misalnya kita bisa mengubah nama foldernya, lalu kita harus mengautentikasi dulu dengan akun Google kita. Lalu kita bisa memilih file mana saja yang akan di backup. Kalau sudah selesai, kita bisa save changes di bawah.
sudah terjadi, kita dan itu adalah proses backup website WordPress. Kita pindah ke update plugin dan tema. Sebelum kita update plugin dan tema, kita harus melakukan back full dari versi terbaru website kita. Setelah memastikan sudah ada backup, kita ke halaman updates untuk membaca log. Sepertinya terjadi kendala di ya. Mohon maaf sekali lagi karena sinyal koneksinya yang tidak begitu bagus. Saya ulangi, untuk setelah memastikan kita mempunyai backup, kita bisa ke halaman update di dashboard. Kita bisa melihat change log-nya dan plugin-plugin, tema-tema mana saja yang memiliki update. Dan kita bisa melihat kompatibilitasnya dengan versi WordPress kita saat ini. Untuk melakukan update, direkomendasikan untuk melakukan update satu persatu untuk melihat apakah tampilannya ada yang berubah saat mengupdate salah satu plugin. Untuk urutannya, dahulukan plugin terlebih dahulu, lalu update tema, kemudian update WordPress core. Dan seperti yang dijelaskan tadi, sebaiknya menggunakan staging set terlebih dahulu untuk proses update ini, terutama jika website kita memiliki traffic yang tinggi. Nah, setelah semua plugin, theme, dan WordPress core kita sudah diupdate, kita
bisa mengecek di mode incognito terlebih dahulu untuk melihat apakah ada masalah cache menutupi error. Kalau sudah dipastikan tidak ada tampilan-tampilan error, maka proses update sudah dilakukan dengan baik dan benar. Lalu terakhir, ada proses memperkuat keamanan login WordPress. Di sini kita akan menggunakan plugin limit login attempts. Seperti yang tadi, kita mulai dengan menginstalasi plugin limit login attempts reloaded. Masuk ke halaman login, add plugin. Kita cari limit login attempts. Nah, pluginnya ini kita install, lalu kita activate. Kalau sudah diactivate akan muncul menu pluginnya di sini, di sidebar. Untuk plugin yang baru diactivate, biasanya akan muncul halaman registrasi terlebih dahulu. Kalau sudah registrasi, masuk ke halaman dashboard seperti ini. Nah, di plugin ini kita bisa men-setting setting seperti allow logout dan lainnya. Di bawah juga kita bisa mengaktifasi pilihan untuk menotify email yang kita masukkan setelah seorang user sudah melewati batas logout. Tapi kalau misalnya website kita memiliki traffic yang tinggi, lebih baik untuk tidak mengaktifkan setting ini. Kalau sudah selesai, kita bisa save settings. Dan fitur limit logins akan langsung terimplementasikan ke website kita. Nah, selain limit login juga, kita memiliki, plugin ini memiliki fitur 2FA. Nah, di sini kita bisa memilih user roles mana saja yang akan memiliki fitur 2FA ini. Misalnya ada administrator, editor, author, kontributor, dan subscriber. Nah, untuk mengaktifkannya kita klik ini, enable. Lalu kita mengkonfirmasi email yang dimiliki. Kita simpan link-link ini di tempat yang aman. Lalu kita konfirmasi. Untuk mengaktifkannya cukup klik tombol ini dan fitur 2FA akan langsung terimplementasikan di website kita. Baik, sekian materi-materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada peserta sekalian yang sudah memperhatikan. Mohon maaf atas koneksi-koneksi yang tidak stabil dan bila ada kesalahan dalam ucapan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini berlangsung selama 15 menit. Jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung open mic atau raise hand.
Oke, untuk sesi tanya jawab saya izin akhiri. Terima kasih untuk rekan pemateri yang sudah ikut membagikan waktunya, juga untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Untuk workshop ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.